kesalahan dari sinode yang pertama itu terulang. Memberi dampak perubahan. Jadi gereja mandiri, umat mandiri. Semua lini kehidupan. Punya kepedulian yang sangat besar. Itu harus ada kolaborasi. Harus dimulai dari keluarga. Untuk turun lagi ke KBG. Kita telah sampai pada puncak. Adanya program dan pendampingan yang mana kami belum jalankan. Satukan lagi jalan kita, jalan bersama. Harapan saya adalah semangat yang hadir di sinode ini, yang kita kumpulkan bersama ini, tetap membara, tetap menjadi sebuah kekuatan untuk membangun keuskupan Maumere ini ke depan. Semangatnya tinggi sekali dari semua para peserta, dan ini modal besar untuk kita, untuk membangun, untuk membenahi diri kita, untuk sampai pada setiap umat itu punya peningkatan iman yang bagus. Yang kedua, secara teknis, hal yang terjadi di sinode ini harus sampai kepada umat sekalian. Jadi kalau bisa setelah ini, fasilitator kembali turun untuk berkumpul kembali bersama umat sampai di tingkat yang paling bawah dan menceritakan, menyampaikan, menularkan hasil yang harus kita kerjakan ini. Harapan saya dengan adanya kegiatan sinode ini, semua hal-hal yang sudah kita bicarakan bersama, sudah kita perjuangkan bersama sejak dari basis sampai di tingkat keuskupan itu kita kawal bersama, kemudian menjadi gerakan bersama untuk dari tingkat keuskupan kita kembali lagi, kita menyuarakan gerakan bersama itu, kita perjuangkan lagi kembali ke umat. Kemudian harapan saya yang agak khusus yaitu jangan kesalahan dari sinode yang pertama itu terulang, yaitu tidak terevaluasi dan tidak termonitoring. Harapan saya agar dengan sinode 2 keuskupan Maumere yang kita selenggarakan 5 hari ini dari tanggal 24 sampai tanggal 28 Oktober 2022 ini memberi dampak perubahan gereja lokal keuskupan Maumere ke depannya. Harapan utama itu adalah pertama gereja mandiri, maka umat harus umat atau masyarakat harus didampingi dengan program-program pemberdayaan. Jadi gereja mandiri, umat mandiri. Saya berharap hasil sinode ini dapat menghasilkan rancangan program pastoral yang bermanfaat bagi umat di semua lini kehidupan. Sinode ini untuk kami yang selama ini bergelut di dunia pendidikan, khususnya pendidikan Katolik, menjadi sinode yang sangat menentukan untuk perjalanan penyelenggaraan pendidikan Katolik ke depan, karena ada prioritas program yang dibicarakan pada sinode ini, itu berkaitan dengan eksistensi sekolah Katolik dan secara khusus sekolah Katolik di bawah keuskupan Maumere. Dan ketika prioritas program ini dibicarakan, didiskusikan, kita melihat ternyata umat kita punya kepedulian yang sangat besar dan mereka melihat ada keprihatinan terhadap penyelenggaraan pendidikan Katolik di bawah keuskupan ini, supaya ada sesuatu yang baru yang mesti diperbaiki, teristimewa perbaiki secara internal, supaya dari hal yang diperbaiki ini umat mulai semakin tergerak dan tentunya akan merasa memiliki terhadap pendidikan Katolik, sekolah-sekolah Katolik yang selama ini menjadi sekolah pioner untuk pendidikan di Flores, di NTT, dan secara khusus juga di Maumere. Harapan saya semoga setelah sinode ini
kita cepat mensosialisasikan apa yang menjadi hasil dari sinode ini ke tingkat paroki, stasi, KBG, dan lain-lain, sehingga umat itu tahu apa yang kita bicarakan atau kita diskusikan di dalam sinode ini dan bagaimana kita harus melaksanakan hasil dari sinode itu. Dan menurut saya itu harus ada kolaborasi, kerjasama antara pemerintah, gereja, dan juga tokoh-tokoh adat. Khususnya terkait tugas saya sebagai jurnalis, dan juga ada masalah dalam sinode yang diangkat, bagaimana penyalahgunaan media sosial. Saya pikir gereja Keuskupan Maumere punya kepedulian terhadap anak-anak muda. Dengan munculnya persoalan ini menjadi hal yang bagus untuk kita, supaya penggunaan media sosial ini harus dimulai dari keluarga, dengan orang tua membimbing baik anak-anak kita untuk memanfaatkan media sosial, dan juga di sekolah, supaya para guru dan komponen sekolah mulai menyadarkan anak-anak supaya memanfaatkan media sosial untuk hal yang positif dan juga untuk menumbuhkan imannya. Dan gereja, khususnya seksi-seksi terkait, termasuk juga seksi dokumentasi komunikasi sosial, untuk terus senantiasa memberikan hal positif terkait pemanfaatan media sosial di sekolah-sekolah dan juga di paroki-paroki. Harapan kami bahwa setelah apa yang kami dapat dari sini, yaitu merupakan hasil yang bagaimana kami harus kembali ke paroki kami Talibura, terus kami akan menyebar kembali untuk turun lagi ke KBG, ke stasi, untuk kami sama-sama laksanakan lagi, melihat lagi kembali apa yang sudah kita lakukan di sini, kami bisa membuat lebih baik lagi untuk umat kami yang di sana. Harapan saya, kita telah sampai pada puncak, maka apa yang telah kita peroleh bersama, kita diskusikan bersama, kita rangkumkan bersama, itu kita bawa kembali kepada dari puncak, kita turun kembali ke komunitas basis masing-masing. Kita sampaikan bahwa harapan kita 5 tahun ke depan, apa yang telah kita dapatkan bersama harus kita wujudkan. Harapan kami, orang muda, setelah kegiatan sinode ini kami berharap adanya program dan pendampingan dari tim keuskupan untuk perkembangan OMK selanjutnya. Harapan kami dari Paroki Ave Maria Bintang Laut 2 Palue, setelah sinode ini akan terjadi perubahan yang ada di paroki kami, terutama pada beberapa program yang mana kami belum jalankan. Mari kita berani keluar dari zona nyaman kehidupan kita untuk berjalan bersama Tuhan Sang Sabda dalam ketaatan serta semangat rendah hati untuk terus menebarkan jala ke tempat yang lebih dalam, seperti ajakan Yesus dalam merawat kehidupan, menghadirkan kerajaan Allah yang nyata sebagai umat keuskupan yang beriman, sejahtera, solider, dan membebaskan dalam terang sabda Allah. Mari kita